Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar pelajaran sekolah Sabat. Kita sampai di pelajaran yang ke-9 dengan judul kontroversi di Yerusalem. Ya, ini menggambarkan beberapa peristiwa ketika Yesus sudah mulai masuk ke dalam Yerusalem ya. Ada banyak sekali peristiwa dan ya mungkin kita nggak bisa cover semuanya, tapi nanti kita boleh sama-sama belajar. Begitu ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat dan pengertian. Karena kami lemah, kami tidak dapat mengerti, tapi Roh Kuduslah yang bisa membuat kami mengerti. Biarlah pelajaran ini dapat mengajari kami tentang doktrin yang benar dan tentang praktek kehidupan yang benar untuk mengikuti Engkau. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, langsung saja Mas Yansen, dipersilahkan. Iya, ini kita masuk ke Markus 11 ya. Hmm, Ya, akhirnya sampai juga ke Yerusalem ya. iya. Udah kita ikuti perjalanannya ya dari awal, dari dia dibaptis gitu ya di Sungai Yordan sampai dia melayani di Galilea, sampai dia perjalanan menuju ke Yerusalem, pelajaran sebelumnya ya. Hmm, Akhirnya sekarang nyampe di Yerusalem ya, iya. dan dia nyampe di periode Paskah ya, Hmm, bulan Nisan itu kalau dalam kalender Yahudi. Kalau dalam kalender Masehi sekitar Maret sampai April, sekitar itu. Ya. Dan menariknya ya, Markus 11 sampai 16 ini, itu periode waktunya kira-kira cuma sekitar 1 minggu, ya 1 minggu lebih dikit lah. hmm, Sementara Markus 1 sampai 10 itu 3,5 tahun. Ya. Jadi Markus menghabiskan 10 pasal doang untuk menjelaskan 3,5 tahun pelayanannya, tapi iya. menghabiskan 5 pasal untuk menjelaskan peristiwa menjelang kematian sampai kebangkitan. Ya, Iya. berarti ini sangat penting. 5 pasal untuk 1 pekan, 10 pasal untuk 3,5 tahun. Ya, berarti yang 5 pasal ini penting banget ini, detail. Hmm, Kita tahu ya, Markus itu temponya cepat ya. Dia punya kata kunci itu soon, immediately, gitu ya. Eftheos dalam bahasa Yunaninya. Tapi mulai pasal 11, Markus temponya udah nggak secepat itu lagi. Ya, Markus sudah jadi Markus yang detail sekarang. Udah bukan iya. jadi Markus yang ringkas, gitu ya. Ya, itu aja sih untuk pengantarnya ya. Akar. Kita mulai dari waktu Yesus dieluk-elukan di Yerusalem ya. Ini benar-benar entrance-nya dia nih masuk Yerusalem nih ya. Ya benar. Peristiwa momen masuknya ya ini. Kita baca ayat 1 sampai 6 dulu. Oke, Markus 11 ayat 1 sampai 6. Saya baca. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda, tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ya, jadi di sini Yesus mengutus 2 orang murid ya ke perkampungan terdekat untuk mengambil seekor keledai supaya Hmm. keledainya itu ditunggangi Yesus, dinaiki Yesus, dikendarai Yesus ke Yerusalem. Ya, kampung mana ini? Ya, kita nggak tahu pasti, tapi kemungkinan ya Betania itu sendiri kampung yang dimaksud ya, kemungkinan itu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa maksudnya? Kenapa harus keledai? Gitu Hmm. kan? Ini berhubungan dengan penggenapan nubuatan dari Perjanjian Lama ya. Di Perjanjian Lama itu ada nubuatan tentang Raja Yerusalem yang mengendarai keledai. Oke? Nah, kita buka satu-satu Bil. Yang pertama kita buka Zakaria 9 ayat 9. Bisa karya 9 ayat 9. Hmm. Ayat 9.
Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Oke. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Siapa putri Sion? Putri Sion itu artinya penduduk Yerusalem gitu kan? Ya. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Sama. Sion itu Yerusalem. Berarti putri Yerusalem adalah penduduk Yerusalem. Hmm. Oke. Lihat rajamu datang kepadamu. Maksudnya adalah Raja Mesias itu. Lihat Mesias sebagai raja datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, perhatikan di sini, raja menunggang keledai. Penekanannya ada di apa? Di sikap apa? Di sikap lemah lembut. Ya, kenapa? Karena zaman dulu itu raja ya dalam penobatannya, oke, atau kalau dia habis menang perang, dia akan diarak dengan kereta kuda, ditarik 4 kuda misalnya, atau bahkan ditarik gajah, itu ada juga. Atau dia masuk dengan dikelilingi oleh pasukan, ya, itu kan megah gitu ya, naik dengan kereta kuda, apa ditarik sama gajah, dimasuk ke kota dengan diiringi pasukan gagah. Ini rajamu datang, ya, sang Mesias itu datang dengan lemah lembut, dengan mengendarai seekor keledai, dengan kerendahan hati, dengan humility, bukan seperti Raja Timur Tengah kuno pada umumnya, ya, yang dengan kuda, yang dengan gajah, yang dengan masukan. Nah, ya. Jadi kenapa Yesus harus naik keledai? Itu adalah penggerapan dari nubuatan ini sebagai sang Raja Mesias yang lemah lembut. Ya. Kalau Yesus minta murid-muridnya untuk cari kuda atau cari gajah, itu Yesus beneran mau mengkudeta Roma namanya. Iya, saatnya. Inilah saatnya Iya, untuk like, pedang. wow, itu militer banget. Oke, mari kita kudeta Roma dengan naik kuda atau dengan gajah atau dengan pasukan. Tapi sekarang dia dengan keledai. Berarti dia raja memang, tapi dia bukan raja yang dipikir orang-orang, ya. Yang Mesias politik, Mesias militer yang mau mengkudeta Roma, enggak. Dia adalah seorang raja Mesias yang lemah lembut, yang rendah hati, humility, ya, humble. Itu dia ya. Oke, itu nubuatan yang pertama, Zakaria 9 ayat 9. Kemudian kita buka satu Raja-Raja 1 ayat 38, Wil. Hmm. Satu Satu Raja-Raja 1 ayat 38. ayat 38. 38. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas Bagal betina, Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Ya, itu bagal betina itu maksudnya ya ini ya apa? Keledai ya. Kalau dalam Keledai. bahasa Ibrani itu hamor, keledai, eh, nanti feminimnya hamora, udah gitu doang ya. Ya, tapi itu maksudnya keledai. Nah, jadi eh, Yesus ya masuk ke Yerusalem dengan naik keledai itu mengingatkan kepada Salomo yang masuk ke Yerusalem juga dengan menunggangi seekor keledai. Ya, waktu itu Salomo itu tahtanya mau dicoba direbut oleh Adonia. Oke, kemudian Daud perintahkan, oke, segera nobatkan Salomo dan Salomo dinobatkan dengan menunggang keledai. Jadi di sini Yesus mewarisi apa tahta Raja Davidik itu, ya. Raja Davidik itu maksudnya raja keturunan Daud itu loh. Salomo itu kan keturunan Daud. Jadi dia meneguhkan dia sebagai Mesias raja keturunan Daud. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kenapa keledai? Kenapa Yesus harus menunggang keledai? Itu menggenapi dua nubuatan ini sekaligus. Sebagai sang Mesias Raja yang menunggang keledai dengan kerendahan hatinya, dengan kelemah lembutannya, sekaligus sebagai Mesias Raja keturunan Daud, Mesias Raja Davidik. Itu ya, itu keledai. Oke, kita lanjut, Bill. Kita baca Markus 11 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, akhirnya Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk dari sebelah timurnya Yerusalem, ya, menuruni Bukit Zaitun.
para pakar, para arkeolog memperkirakan ini Yesus masuknya lewat gerbang emas menuju ke Bait Suci itu sendiri ya. Nah, Hmm. eh dan perhatikan di sini orang-orang merespon ya. Dan respon orang-orang ini bukan apa ya? Bukan respon yang sembarangan itu. Respon orang-orang ini adalah respon yang alkitabiah. Kenapa? Orang-orang waktu merespon ini, mereka mengutip Mazmur ya. Orang Israel kuno itu ya, saking seringnya mereka berdoa dengan menggunakan Mazmur, vocabulary mereka untuk puji-pujian itu otomatis tuh mengikuti Mazmur. Dan Hmm. di sini mereka secara spontan memang, tapi secara spontan mengutip Mazmur. Mazmur apa yang mereka kutip? Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Oke, isinya adalah memperingati kemenangan Tuhan atas pasukan asing melalui agennya. Jadi Tuhan punya agen yang akan memenangkan Israel atas pasukan asing. Dan agennya ini adalah Raja Davidik menurut Hmm. Mazmur itu. Oke. Kemudian orang banyak itu meneriakan satu kata yang familiar bagi kita. Hosana diteriakan, Hosana. Nah, kata Hosana ini ya, itu adalah kutipan langsung dari Mazmur 118 ayat 25 tadi. Oke. Kita akan buka Mazmur 118 ayat 25, tapi sekarang kita buka dulu Markus 11 ayat 9 versi bahasa Yunaninya. Oke. Ya, Bentar. ketik dulu Bil. Oke. Kita buka Markus 11 ya, berarti. Ya, ayat 9. Ayat 9. Ini. Iya. Itu dalam bahasa Yunaninya Osana, ya kan? Osana. Oke. Tapi meskipun ini ada dalam teks Yunani, ya, dia bukan bahasa asli Yunani. Inilah yang disebut dengan transliterasi, alih huruf, alih aksara. Jadi istilah dari bahasa tertentu bukan diterjemahkan ya, istilah Hmm. dari bahasa tertentu ditulis dengan huruf bahasa lain. Bukan diterjemahkan, sorry, bukan diterjemahkan tapi hanya diganti hurufnya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah frasa dari bahasa Ibrani, cuman ditulisnya pakai huruf Yunani. Oke, bukan diterjemahkan, hanya diganti hurufnya jadi huruf Yunani. Nah, sekarang kita buka Mazmur 118 ayat 25 bahasa Indonesianya dulu. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Oke, waktu kita baca ini, kita nggak notice ada kata Hosana di sana ya. Karena Hmm. ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Nah, tapi kita coba buka bahasa Ibraninya. Mazmur 118 ayat 25. Ayat 25. Oke. Ya, Ana Adonai ya. Eh Ana itu berdoa ya, berdoa. Adonai ya Tuhan, Hosiana. Nah, familiar ya? Hosana ini Hosiana. Hoshia Hmm. itu dari kata yasa, menyelamatkan. Hoshia, selamatkanlah. Nah itu segera. Tolong. Hoshiana, tolong selamatkanlah. Selamatkanlah segera. Ana, ya, kami berdoa. Adonai ya Tuhan, Hatslihana. Hatslihana. Ya, berikanlah apa prosperity, berikanlah kemujuran segera. Oke? Ya, jadi ada permainan kata Hoshiana, kemudian Hatslihana. Ya, tapi saya mau tekankan di sini di kata Hoshiana. Selamatkanlah segera. Bahasa Indonesianya berilah kiranya keselamatan. Itu adalah dari bahasa Ibrani dari Mazmur ini. Oke, itulah yang dikutip oleh orang-orang di Yerusalem waktu mereka menyambut Yesus datang. Selamatkanlah segera. Ya, akhirnya itu jadi frasa pujian, Hosana. Tapi makna aslinya adalah selamatkanlah segera, berikanlah keselamatan. Kira-kira seperti itu. Oke. Hmm. Kemudian apa lagi yang mereka katakan? Mereka bilang diberkatilah dia yang datang, ya kan? Orang-orang yang di Yerusalem yang menyambut Yesus bilang, diberkatilah dia yang datang. Itu kutipan dari Mazmur yang sama juga, ayat selanjutnya, Mazmur 118 ayat 26. Hmm. Coba bahasa Indonesianya. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Iya, oke. Jadi mereka mengutip langsung
Mazmur ini. Nggak persis memang, tapi adaptasi lah gitu kira-kira. Hmm. Adaptasi, ya. Artinya eh, orang-orang Yerusalem yang melihat Yesus masuk itu, mereka notice bahwa apa yang Yesus lakukan. Ya, mereka ngerti. Yesus menunggang keledai itu artinya adalah sebuah klaim bahwa dia adalah Raja Mesias yang lemah lembut yang rendah hati itu. Dan Hmm. bahwa dia adalah Mesias Davidik, keturunan Daud itu. Maka mereka langsung merespon dengan Mazmur, Mazmur ini. Mazmur meminta keselamatan dari agen Tuhan yang agennya itu adalah Raja Davidik. Ya, orang Yerusalem itu mengerti bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan ini dan meresponnya dengan Mazmur yang berkaitan dengan itu juga. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bill ke Mazmur 11 ayat 11. Oke. Mazmur. Sorry, Markus Markus. 11 ayat 11 ya. Markus 11 ayat 11. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Ya, dan sekarang kesannya anti klimaks ya. Ya, Iya. saat ya kan oh, diawali dari menyuruh dua muridnya cari keledai, kemudian masuk naik keledai, disambut oleh orang-orang, sambutannya Hosana gitu kan. Ternyata diakhiri dengan apa? Dengan melihat bait suci gitu kan. Setelah melihat bait suci, udah selesai dia pergi, pergi keluar, kembali ke Betani lagi. Ya, Hmm. ini sebenarnya bisa berubah jadi sebuah kerusuhan atau pemberontakan bisa. Ya, karena dengan Iya. masyarakat yang sudah menyambut seperti itu, orang-orang yang sudah menyambut seperti itu, dengan dia sebagai raja itu sudah cukup untuk memulai kudeta terhadap Roma, ya. Tapi enggak, ya, anti klimaks gitu. Dia enggak memuncak sampai apa sampai ke klimaksnya enggak. Dia turun lagi. Oke. Udah udah ya. Yesus menarik diri secara diam-diam, Yesus keluar dari Yerusalem. Ya, ini mengenai Yesus diulukan di Yerusalem, masuknya Yesus ke Yerusalem. Silahkan Bill kalau ada tanggapan, komentar. Ya, untuk ini nggak ada komentar aku. Dan itu sudah cukup jelas ya bahwa respon, aku melihat dari respon ya. Respon mereka itu sebenarnya mereka tahu gitu. Tapi mungkin mungkin mereka cukup kecewa lah. Atau mungkin bahkan murid-muridnya kecewa juga kenapa anti klimatik gitu. Karena kan kita lihat di pasal-pasal sebelumnya bahkan sampai detik ini mereka belum benar-benar ngeh kan, belum benar-benar Hmm. mengerti kan. Jadi mungkin insight insight aku ini cuma bayanganku, mungkin insider lah. Kok kita keluar lagi? Kok kita Harusnya udah ngapain ini? diselesaikan aja di Padahal sini, dituntaskan harusnya gitu kan. iya, iya. Maksudku kayak gini loh ya. Oke, bagi tiga orang murid yang melihat Yesus dimuliakan, ini tuh peristiwanya nggak semegah itu. Nggak semegah yang dimuliakan. Tapi bagi murid-murid yang tinggal, yang nggak lihat apa-apa, ini tuh mungkin peristiwa paling megah, kayak sambutan rakyat yang paling megah yang menggambarkan Yesus itu raja. Kayak di sepanjang kita Markus yang kita pelajari, wah, wah, ternyata nggak sia-sia gua buang pekerjaan gua gitu kan. Iya. Mungkin, ya kan? Hmm. Tapi ternyata ditutup dengan anti klimaks dan kalau kalau aku jadi Yesus mungkin aku ngomong, wah Anda belum tahu nanti hati klimaksnya sampai turun-turun benar-benar ke bawah gitu ya, sampai mati itu kan maksudnya. Jadi nggak Iya, seperti yang mereka bayangkan. Kita lihatlah nanti ya peristiwa-peristiwa yang mengikuti. Mungkin itu tambahan sedikit ya. dari aku ya. Oke, terima kasih Bill. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Nah, sebelum Mm-mm. kita lanjut, nah, kita masuk ke bagian yang disebut sebagai kisah selang-seling atau sandwich story ya. Udah lama, udah beberapa pekan kita nggak ketemu ini. Sekarang kita ketemu lagi. Kisah selang-seling itu apa? Kisah selang-seling itu adalah kisah yang selang-seling. Jadi ada satu kisah nih, ada satu cerita ya, dimulai, tapi cerita ini belum selesai, malah diselingi dengan cerita lain bersamaan Ya. dengan cerita pertama tadi. Hmm. Oke? Setelah diselingi dengan cerita lain, baru kembali ke kisah pertama dan kisah pertama diselesaikan. Orang-orang bilang sandwich story, bisa juga ya, sandwich story seperti sandwich ya, roti isi. Jadi ada roti, kemudian ada isinya, entah daging entah sayur, isinya ya, Ada kemudian roti. ada roti lagi. Jadi roti isi roti, gitu ya. Nah, ini adalah disertasi dari penulis sekolah sahabat kita, Tom Shepard ya. Hmm. Tom Shepard ini adalah seorang pakar pakar perjanjian baru, secara khusus dia adalah pakar kitab Markus.
disertasi dia adalah tentang kitab Markus. Dan secara khusus disertasinya adalah tentang kisah selang-seling ini, tentang sandwich story. Meskipun di sini dia gunakan istilah yang lebih rumit, yang lebih teknis ya. Judul disertasi beliau adalah The Definition and Function of Markan Intercalation as Illustrated in a Narrative Analysis of Six Passages. Nah, Markan Intercalation. Intercalation itulah kisah selang-seling. Iya. Oke, ada 6 di seluruh Markus. Ini yang keempat. Ini kisah selang-seling yang keempat ya. Bagi saudara-saudara yang mau baca lebih lanjut, nah, silahkan cek disertasinya. Coba buka daftar isinya, Bill. Eh, det- det- Ini ya, kita ada di sini. The Ya, Cursing of the Tree. and the cleansing ya. Halaman 209 sampai berapa tadi? 239. Sampai 239. Nah, jadi yang pengen tahu lebih detailnya penjelasan tentang kisah selang-seling ini, buka disertasinya Tom Shepard, penulis Sekolah Sahabat kita di halaman 209 sampai 239. Cuma 30 halaman dan itu jauh lebih detail daripada yang dia rangkum di pelajaran Sekolah Sahabat kita. Oke? Tapi bagi yang nggak punya waktu, ya, ya baca di Sekolah Sahabat juga udah cukup menjelaskan gitu ya. Nah, struktur sandwich story, struktur kisah selang-selingnya bagaimana? Ya, di bagian luarnya, di bagian luarnya adalah kisah Yesus mengutuk pohon ara. Oke? Hmm. Di dalamnya itu adalah Yesus membersihkan bait suci. Ya, jadi roti bagian luar Yesus apa mengutuk pohon ara. Kemudian diselingi dengan isinya Yesus menyucikan bait Allah. Kemudian kembali lagi ke rotinya, kembali lagi ke bagian luarnya, Yesus mengutuk pohon ara lagi. Gitu ya. Ini kisah selang-seling. Nanti kita akan kembali lagi melihat apa tujuannya sih, kenapa kisah ini ditulis dengan cara seperti ini, dengan cara selang-seling. Nah, tapi sekarang kita bahas dulu kisahnya satu persatu. Kita Hmm. buka Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yesus Oh ya, mengutuk pohon ara. sebelum kita baca Mas Jansen. Ya, Iya, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Ini kita ngomong ini filenya ada kita masukin ya di di, di Google Drive. iya, Jadi selama ini, soalnya ada yang ngomong sama saya itu kalau bisa dikasih ini linknya. Oh, kita udah berikan filenya. Jadi ya, teman-teman nggak usah cari. Kalau mau cari ya monggo. Tapi kalau malas, buka aja filenya di Google link Google Drive yang ada di deskripsi. Itu ya, filenya bersamaan di folder yang berbeda lah. Tapi di section yang sama dengan notes ini gitu ya. Cuma dia di bagian dissertation. Kalau notes ini kan study notes gitu ya. Nah, teman-teman buka ya, aja itu cari ada gitu ya. ya. Jadi nggak perlu susah-susah. Nah, itu aja Mas Jansen. Mana tahu ada yang nggak tahu ini bukanya dari mana? Ada di situ. Karena kan Ya, mungkin selama ini mereka mau study notes gitu kan, nggak sadar kalau ada folder-folder lain folder lain. di, Ya, di silahkan dibuka iya, ya linknya, buka folder dissertation dan download disertasinya Tom Shepard ini ya. iya Ya, ada. Oke, kita masuk ke Markus 11 ayat 12. Baca sampai habis aja 14. sampai 14 langsung. Oke. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Hmm, ya, sekarang ini sudah masuk ke keesokan harinya. Jadi udah beda hari dengan waktu Yesus masuk ke Yerusalem ya. Ini udah Ya, besoknya. Yesus berangkat dari Betania yang kira-kira itu dekat dari Yerusalem, hanya sekitar 3 kilometer ya, dekat. Jalan kaki pun dekat ini termasuk. Oke. iya dekat banget. Kemudian ya, karena kan kadang-kadang kita pola pikir dekat zaman sekarang kan dekat naik motor kan gitu kan. Nah, Oh tapi iya kalau iya tiga iya. kalau 3 kilometer itu jalan kaki pun dekat masih. Oke. Kemudian Yesus lapar, Yesus lihat pohon ara yang berdaun. Ada daunnya nih. Apakah ada buahnya? Ya, dia dekati, dicari ada buahnya enggak? Ya, ternyata nggak ada buahnya. Karena nggak ada buahnya, dikutuklah pohon ara itu. Itulah kutukannya ya, yang di ayat 14 ya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Itu kutukannya. Ya ini cukup aneh ya. Iya Ini aneh banget. satu-satunya mukjizat Yesus yang destruktif, yang merusak. Iya iya. Ya, mukjizat Yesus itu biasanya dari yang rusak jadi baik lagi, yang sakit jadi sembuh, yang mati jadi bangkit. Nah, sekarang yang baik-baik aja jadi rusak.
Ini satu-satunya mukjizat Yesus yang destruktif. Ya. Kenapa terjadi kayak gini? Dan apa salahnya pohon ara ini? Pohon ara ini kan bukan orang, ya, yang bisa berbuat kesalahan. Mereka kan nggak punya akal budi, nggak punya kehendak bebas. Jadi kalau dia nggak berbuah itu bukan seperti orang lagi berbuat kesalahan gitu loh, bisa dihardik. Ya, Ini cuman pohon gitu loh. Makanya banyak juga yang membaca ayat ini dan ini ya, apa istilahnya, terbusik ya. Kenapa sih Yesus aneh banget? Ya. Tapi kita harus lihat ya. Yesus di sini melakukan sebuah tindakan dan tindakannya itu adalah tindakan yang punya simbol tertentu. Artinya hmm, Yesus sengaja melakukan tindakan ini karena itu ada simbolnya. Yesus melakukan tindakan ini bukan tanpa alasan gitu loh. Oke? Ya. Pohon ara itu dalam perjanjian lama itu sering melambangkan Israel yang tidak berbuah. Oke, dalam perjanjian lama Israel yang tidak berbuah itu sering digambarkan sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Ya, hmm. ayatnya ada banyak, nggak bisa kita buka satu-satu, tapi saya kasih contohnya aja. Dua aja, ya, supaya nggak terlalu panjang daftarnya. Yang pertama Yeremia 8 ayat 13. Kemudian Mika 7 ayat 1. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Jadi waktu Yesus berbuat tindakan mengutuk pohon ara, itu sebenarnya sedang mengingatkan ke orang-orang di situ yang mengerti perjanjian lama, ya, bahwa pohon ara yang tidak berbuah itu melambangkan Israel yang tidak berbuah dalam perjanjian lama. Ya. Ya, Kecuali orang-orang di situ nggak ngerti perjanjian lama, baru ini tindakan jadi sangat aneh. Ya, iya, tapi bagi orang-orang di situ yang Yahudi semua, ini udah Betani deket Yerusalem loh ya. Ingat ini bukan Dekapolis atau apa gitu ya, atau Sirofenisia, bukan. Oke, jadi di sini orang-orangnya udah terdidik Alkitab semua ini, udah terdidik perjanjian lama. Mereka ngerti referensi-referensi terhadap perjanjian lama. Dan mereka ngerti pohon ara yang tidak berbuah itu melambangkan Israel yang tidak berbuah. Gitu ya. Nah, tapi ini kisahnya belum selesai. hmm. Tiba-tiba diselingi, dipotong, oke, dengan kisah lain, kisah Yesus menyucikan bait Allah, ya. Inilah kisah selang-seling yang dimaksud ya. Kisah yang ini belum selesai, diselingi dengan kisah lain. Nah, sekarang kita lupakan dulu pohon aranya, ya, kita tinggalkan. Kita lanjutkan dengan peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Karena setelah dari pohon ara, Yesus jalan masuk ke Yerusalem dan Yesus pergi ke bait suci lagi. Oke, Iya, kita buka ayat 15 sampai 19 langsung semuanya aja. oke. Lalu Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi bait Allah, halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Hmm. Oke, sekarang waktu kita membaca teks perjanjian baru tentang bait suci, kita harus paham bahwa bait suci perjanjian baru ya, itu tidak sama dengan bait suci zaman Musa atau bait suci zaman Salomo. Karena biasanya kita kalau belajar materi bait suci ya, kita belajar yang dulu dibangun oleh Musa, yang di kemah atau bait suci Salomo. Nah, bait suci yang di era perjanjian baru, bait suci Herodes ya, itu beda, beda. Dia udah mengalami pemugaran dan dia udah mengalami perluasan. Ada bagian-bagian yang ditambah di situ. Oke, bangunannya. Nah, sekarang coba kita lihat gambarnya. Ini ada petanya, bait suci zaman Herodes. Hmm, Herodes. Nah, Ya. Nah, ya. Bisa di zoom, Bil? ah, Oke, ya. Inilah bait suci zaman Herodes ya. Jadi dibangun kira-kira tahun 20 sebelum Masehi oleh Herodes. Dan pembangunannya masih berlangsung sampai masa Yesus. Jadi pembangunannya nggak singkat gitu ya. Nah, di dalam bait suci ini ada 4 bagian besar dalam bait sucinya Herodes. Kalau bait suci Musa itu kan 3 ya, hmm, pelataran, bilik suci, bilik maha suci. Oke, ini sama, yang 3 itu masih ada, pelataran, bilik suci, bilik maha suci masih ada. Oke, tapi hmm. ditambah satu lagi yang paling luar. Yang paling luar itu yang disebut dengan Gentiles Courtyard, Ini ya, yang ya, di sebelah kanan nih teman. Ini juga ada. kanan dan kiri. Oke, jadi di luar
bait suci utamanya halamannya diperluas lagi, lebih luas dari yang di zaman Musa atau dari yang zaman Salomo. Hmm. Gentiles courtyard bahasa Indonesianya adalah pelataran bangsa-bangsa, Ya. atau mau lebih kasar pelataran orang kafir bisa juga kayak gitu ya. Tapi maksudnya bangsa-bangsa ya, pelataran bangsa-bangsa. Jadi pelataran yang dikhususkan untuk orang non-Yahudi maksudnya itu kan. Nah, orang non-Yahudi dan Yahudi bisa masuk ke sini, ke pelataran bangsa-bangsa ini. Nanti kalau udah masuk ke bagian yang lebih dalam itu hanya orang Yahudi, ke pelataran yang dalam. Terus ke bilik suci itu lebih sedikit lagi yang bisa masuk, ya, para imam dan lain sebagainya. Bilik maha suci hanya imam besar. Oke, jadi makin ke dalam makin sedikit yang bisa masuk. Tapi pelataran bangsa-bangsa ini literally everyone, ya, secara literal semua orang bisa masuk. Yahudi non Iya, Yahudi iya. bisa masuk. Oke, disinilah hewan-hewan tuh dijual, ya, untuk korban di bagian sini. Jadi kalau kita baca pelataran jangan pikir di pelataran biasanya, di pelataran yang dalam. Karena kita mikirnya pakai gambar bait suci yang Musa, bukan. Ini pelatarannya Iya. pelataran pelatarannya pelataran gitu. Oke. Di sini juga orang biasanya menukar uang, ya. Karena gini, koinnya pemerintah Roma itu ada gambar kaisarnya. Nanti kita akan bahas itu ya. Tapi koinnya pemerintah Roma itu ada gambar kaisarnya. Orang Yahudi nggak suka ada gambar kaisar, ya. Karena yang pertama itu gambar penjajah jelas. Yang kedua itu dianggap melanggar hukum kedua, ya. Jangan membuat bagimu patung atau jangan membuat bagimu gambar gitu ya. Jadi mereka nggak mau ini uang ada gambar kaisar kok dipakai untuk hal yang suci ke bait Allah. Nah, maka mereka tukarkan dulu uangnya dengan Kirian shekel. Tirian shekel namanya. Oke. Tirian shekel ini adalah uang dari logam murni dan tanpa gambar. Jadi uangnya nggak pagan lah, uangnya nggak berhala lah gitu kira-kira. Ya, Hmm. uangnya nggak melanggar perintah kedua dan nggak isi buka penjajah. Itu. Itulah kenapa ada penukaran uang juga di sana. Ya, inilah latar belakangnya eh, Markus 11 ayat 15 sampai 19. Hmm. Oke, ini yang harus kita ketahui. Ya. Nah, sekarang kenapa Yesus marah? Pertanyaannya kenapa Yesus marah? Ya. Untuk mengetahui alasan kemarahan Yesus, kita lihat saja ayat apa yang Yesus kutip. Kan gitu ya. Yang Ya. pertama, waktu Yesus marah, Yesus mengutip Yesaya 56 ayat 7. Ya. Yesaya 56 ayat 7 bilang bahwa rumah Allah itu, ya, harus menjadi rumah doa bagi semua orang, harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bait suci itu harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Pertanyaannya, kalau pelataran untuk orang non-Yahudi itu dipakai berdagang, orang non-Yahudi mau ibadah kusuknya gimana? Kalau orang Yahudi kan gampang, kalau mau kusuk tinggal masuk ke pelataran yang dalam kan? Itu bagi orang Yahudi. Non-Yahudi kan nggak boleh masuk sampai situ. Mereka cuma boleh sampai pelataran bangsa-bangsa ini. Nah, pelataran bangsa-bangsa ini pakai jualan. Berarti kan mereka nggak menyediakan eh, kesempatan yang sama bagi orang non-Yahudi untuk beribadah dengan kusuk di bait suci. Karena mereka anggap bait suci itu cuma kepentingan mereka doang. Iya. Ya. Jadi paling utama Yesus marah apa? Karena mereka tidak menyediakan, tidak menyediakan bagi bangsa lain kesempatan untuk beribadah, kesempatan yang sama untuk beribadah secara khusyuk di bait suci ini. Itu, ya. Padahal kan itulah buahnya mereka harusnya. Buahnya mereka itu kan harusnya kalau mereka berbuah bagi bangsa lain kan, iya kan? Kalau ternyata mereka hanya mementingkan bangsa sendiri dan bangsa lain akhirnya nggak dapat kesempatan, buahnya ada di mana? Maka bait suci ini jadi nggak berbuah, Hmm. ya. Itu ya. Oke. Kemudian Yesus juga mengutip ayat lain dalam kemarahannya. Yesus mengutip Yeremia 7 ayat 11. Yeremia 7 ayat 11 yang bilang bahwa pemuka agama telah menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Nah, ini alasan yang kedua. Oke. Biasanya kita hanya fokus di alasan keduanya aja. Oh ya, bait suci udah jadi sarang penyamun. Orang di sana apa jual beli dan lain sebagainya. Ya, itu valid, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Ya, bahkan yang lebih utamanya adalah karena mereka memotong, ngeblok akses bagi bangsa lain untuk beribadah di situ. Tempatnya bangsa lain ikut beribadah kok malah mereka pakai jualan. Bangsa lain beribadahnya di mana? Udah pulang aja kalian gitu. Pulang aja kalian bangsa lain, biar kami aja. Bagian yang tempat kalian beribadah kami pakai jualan, orang-orang kami ibadahnya di pelataran dalam gitu. Nah, itu kan kesalahannya, gitu ya.
Ya, dan akhirnya di ayat 19 itu menjelang malam mereka keluar lagi dari Yerusalem ya. Itu. Inilah yang terjadi, Yesus menunjukkan bait Allah. Nah, barulah setelah mereka keluar dari Yerusalem, mereka kembali lagi ketemu pohon ara yang tadi yang dikutuk di yang dikutuk. peristiwa pertama, ya. Kita kembali lagi ke kisah selang-seling bagian luarnya lagi. Yesus mengutuk pohon ara. Kita kembali lagi ke sini. Nah, silakan dibaca Bil ayat 20 sampai 26. Oke. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ya, akhirnya murid-murid tercengang ya melihat pohon aranya akhirnya layu sampai ke akar-akarnya. Pohon ara yang tadi sebelumnya dikutuk Yesus. Nah, kemudian Yesus melanjutkan dengan pelajaran ya tentang doa, tentang pengampunan, dan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke struktur kisah selang-selingnya. Oke, kita tahu kalau ini adalah kisah selang-seling. Yesus mengutuk pohon ara, diselingi dengan Yesus menyucikan bait suci, baru kembali lagi ke Yesus mengutuk pohon ara. Nah, kenapa harus ada kisah selang-seling ini? Kenapa harus ditulis dengan cara selang-seling? Ya, karena ada hubungan dari kedua cerita ini. Penyambungan dari kedua cerita ini menunjukkan bahwa nasib pohon ara yang tidak berbuah, ya, nasib pohon ara yang tidak berbuah itu akan menjadi bayang-bayang bagaimana nasib bait Allah yang tidak berbuah itu. Ya. Penghakiman Tuhan, kutukan Tuhan terhadap pohon ara yang tidak berbuah akan menjadi bayang-bayang bagaimana penghakiman Tuhan, kutukan Tuhan terhadap bait suci yang tidak berbuah itu nantinya. Oke. Dan secara khusus apa? Bait suci ini berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang yang ada di sana, pemimpin-pemimpinnya, ya. Para imam, ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama itu. Mereka yang bertanggung jawab atas tidak berbuahnya bangsa Israel. Ya. Nasib mereka akan seperti pohon ara yang tidak berbuah itu. Itu kira-kira eh, paralelismenya dari kisah selang-seling ini ya. Jadi dua cerita ini sebenarnya punya makna yang sama. Itu. Hmm. Makanya dia disatukan dalam gaya ceritanya Markus. Itu Hmm. Bill. Silakan Bill kalau ada tanggapan tentang kedua kisahnya. Iya. Eh, ada beberapa kutipan tentang ini, tapi tadi Mas Jansen sudah sebutkan bahwa ini ya, bahwa ini satu-satunya mukjizat yang destruktif gitu, dan muridnya bingung juga. Kenapa selama ini lu healing people, tahu-tahu ini malah dikutuki. Nah, tapi Markus menjelaskan ya dengan apa konteks yang sangat dalam, dan itu masuk ke kisah selang-seling. Artinya ada tujuannya. Dia nggak asal kutuk. Gua lapar, lu nggak kasih makan, Hmm. gua kutuk lu. Nggak kayak gitu. Ya kan? Karena ada orang baca secara literal. Wah, Yesus ini jadi Tuhan enak ya. Tinggal ini, tinggal kutuk, tinggal ini. Gitu. Padahal, Padahal padahal pohon nggak bisa mikir, nggak salah apa-apa kan pohon. iya, padahal ada maknanya. Dan dengan belajar struktur kitab Markus, kita tahu akhirnya, oh ini maknanya ini, begitu ya. Nah, tapi jadinya saya pilih kutipan yang lain yang menggambarkan apa namanya refleksi rohani dari kisah selang-seling ini tentang berbuah. Ya, itu adalah dari bentar, dari Testimonies for the Church, volume 4. Ya. Alasan mengapa umat kita tidak memiliki lebih banyak kuasa adalah karena mereka mengakui kebenaran tetapi tidak mempraktikannya. Mereka hanya memiliki sedikit iman dan kepercayaan kepada Allah. Ya ini unik ya. Ellen G. White bilang ini, mereka belajar, mereka mengakui kebenaran, tapi mereka nggak melakukan. Karena mereka tidak melakukan, itu bukti mereka tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah. Dan itu literally yang Yesus bilang di ayat 22. Percayalah kepada Allah. Hmm. Waktu dibilang, "Ya, kenapa? Dia dikutuk." Terus Yesus nggak bilang, oh dia dikutukkan. Percayalah kepada Allah. Ah, kenapa? Apa hubungannya percaya? Karena apa yang kita lakukan, kalau itu selaras dengan kita imannya,
yang kita pelajari, itu artinya kita percaya sama Tuhan. Nah, itu esensinya dalam sekali ya kalau kita pikir-pikir ya. Jika pikiran tertuju kepada Allah dan kebenaran memberikan pengaruh yang menguduskan pada hati, diri sendiri akan tersembunyi di dalam Kristus. Banyak memiliki teori tentang kebenaran, tetapi tidak merasakan kuasanya dalam jiwa. Pohon ara yang tidak berbuah memamerkan cabang-cabangnya yang megah di hadapan surga. Tetapi ketika sang penebus mencari buah, lihatlah, yang ada hanyalah Hmm. daun-daun. Kecuali ada pekerjaan yang tuntas dilakukan bagi Anda sebagai individu dan sebagai gereja, kutukan Allah pasti akan menimpa Anda sebagaimana kutukan itu menimpa pohon yang tidak berbuah itu. Wah, Ngeri ya. tadi ya agak agak ngeri ya. Kalau kita bilang pohon ara kan nggak punya kuasa memilih dikutuk. Nah, jangan kita sekarang punya kuasa memilih, tapi nasib kita bisa sama dengan pohon ara itu. Nasib kita harus bisa sama dengan pohon ara itu. Kalau tidak dimulai perubahan selalu dimulai dari individu dan selalu ditarik ke gereja. Selalu ditarik ke gereja, individu dan gereja. Karena kalau kita lihat di kisah seling-seling juga seperti itu kan, kekecewaan Yesus itu kan juga kepada praktek yang dilakukan oleh banyak orang. Dia nggak bilang marah A, B, C, tapi kalian secara kelompok melakukan ini semua gitu kan. Gentiles courtyardnya nggak ada jadinya, fungsinya dia alih fungsikan untuk bukan untuk ibadah gitu kan. Nah jadi kalau kita merasa wah saya sudah lebih baik sebagai individu dari hari kemarin, saya sudah lebih baik. Nah kita lihat sekarang sebagai gereja apa yang kita bisa ubah. Nah itu ya. Ya ini agak agak keras ini. Kutukan Allah pasti akan menimpa Anda. Wah, saya baca ini agak-agak ini ya. Tapi ya itulah amaran firman Tuhan. Mungkin itu, Mas Jansen. Oke ya. Ya mari kita ini ya, kita berbuah ya, saudara-saudara. Hmm, Kita langsung eh, ke kisah tentang membayar pajak kepada Kaisar Bil. Kita langsung skip ke situ. oke. Ya, 12 ya, pasal 12 ya, ayat 13 sampai 17. Ya, baca sampai 14 dulu, Bil. Oke. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Ini orang halus ya masuknya ya, kalau dipikir-pikir ya. Ya, Oke. dia puji dulu sebelum bertanya kan? Dipuji Oke, dulu sebelum hati-hati saudara bertanya. kalau sering Tapi dipuji. sebenarnya ini pertanyaannya jebakan. Iya. Jebakan. Karena gini, apapun jawabannya, Yesus bisa kena. Pertanyaannya kan, boleh nggak bayar pajak? Harus bayar pajak atau nggak kepada Kaisar gitu kan? Kalau Yesus jawab boleh, Yesus akan kena. Kenapa? Karena kalau Yesus jawab boleh, itu artinya Yesus berpihak ke penjajah ya dan bukan berpihak ke orangnya sendiri, ke orang Yahudi ya. Mm-mm. Bayangin orang lagi susah-susah dijajah Roma, Yesus malah berpihak ke penjajah ya. Kalau Yesus jawab boleh bayar pajak, harus bayar pajak ke kaisar ya, itu akan mendiskreditkan Yesus di hadapan orang Yahudi sendiri. Itu kalau Yesus jawab boleh, jawab harus. Tapi gimana kalau Yesus jawab sebaliknya? Nggak boleh bayar pajak, nggak harus bayar pajak. Malah Romanya yang marah ya, karena itu akan dilihat sebagai Roma sebagai sebuah bentuk pemberontakan, nggak bayar pajak, dan Roma akan balas itu. Oke, jadi pilih mana? Boleh bayar pajak, harus bayar pajak, dibenci orang Yahudi, dianggap berpihak ke penjajah, bilang jangan bayar pajak, nggak perlu bayar pajak, dibenci sama pihak penjajahnya, sama pihak Roma, dan pihak Roma nggak akan tinggal diam, pasti dia akan dapat pembalasan. Ya, di balik pujian pujiannya orang Farisi tersimpan ini ya, tersimpan pertanyaan yang sangat menjebak. Jawab iya atau jawab tidak, Yesus akan rugi. Nah, tapi ya dalam seluruh Injil Markus, Yesus tidak pernah kalah berdebat. Iya. Bahkan kalaupun pertanyaannya pertanyaan jebakan, Yesus selalu tahu cara menjawabnya. Ya, nah, kita baca dulu ayat 15. Sebelum Yesus menjawab, kita lihat ayat 15 dulu. Apa yang Yesus suruh orang yang bertanya ini, penanyanya Yesus suruh untuk melakukan sesuatu. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka. Lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat. Ya, sebelum Yesus jawab, Yesus minta bawa sini 1 dinar ya.
Dalam bahasa Yunani itu denarius, sorry, bukan bahasa Yunani, bahasa Latinnya ya, bahasanya pemerintah Roma kan Latinnya, denarius. Hmm. Oke, bawa satu denarius sebelum aku jawab. Nah, kita nggak pernah lihat kan denarius bentuknya kayak gimana. Nah, bagusnya kita lihat dulu supaya kita kebayang. Silahkan Bil, keluarkan gambar denarius. Oke. Denarius. Silver denarius. Nah, ini dia. Nah, tolong diperbesar Bil. Oke. Ya, ini denarius ini kira-kira adalah upah satu hari ya di zaman itu ya, upah satu hari. Nah, ini tulisannya kecil, tapi itu kira-kira bisa membeli 15 lbs gandum. Di sini, coba kita lihat gambarnya, Bil. Hmm. Itu ada gambar muka Kaisar Tiberius. Ya, jadi penting bagi kita untuk membayangkan kan gambar siapa ini? Kan nanti ada gitu ayatnya ya. Gambar tulisan siapa nih? Gambar tulisan Kaisar ya. Tapi gambar tulisan Kaisar siapa? Kaisar Tiberius. Bukan hanya gambar, ada tulisan. Ya, itu tulisannya cukup susah dibaca ya karena tanpa spasi, tulisan Yunannya tanpa spasi. Tapi Ya. artinya adalah Tiberius. eh Tiberius. Bentar. Ada keterangannya di sini, tapi terlalu kecil. Tiberius Caesar, son of divine. Apa itu? Ah, Agustus. Agustus. Ya, Of the divine. ya. Agustus. Tiberius anak dari Agustus yang ilahi. Ya, Agustus jadi yang agung. Agustus yang ya divine yang ya. ilahi, ya. Karena Agustus itu disembah sebagai dewa juga waktu itu ya. Iya. Nah, jadi itu tulisannya. Dan ini gambarnya gambar Kaisar Tiberius. Oke? Sekarang kita udah tahu bentuknya denarius kayak gimana. Ini satu dinar tuh kayak gini ya bentuknya ya. Oke, sekarang kita lihat jawaban Yesus di ayat 16 sampai 17. Ya, tulis Hmm. dulu, Bil. Oke. Kita masuk ke 16, Ya, 16 dan 17. 17. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Iya, Yesus lepas dari jebakan ya. Yesus nggak dengan sederhana bilang boleh bayar pajak, harus bayar pajak, atau nggak boleh bayar pajak, nggak harus bayar pajak. Yesus nggak secara sederhana bilang gitu. Karena kalau Yesus bilang boleh, harus, orang Yahudi akan musuhi dia, dikira berpihak ke penjajah. Kalau Yesus bilang nggak boleh, nggak harus, pemerintah Roma yang marah, dikira pemberontak. Ya. Tapi Yesus bilang, koin ini, denarius ini, gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan Kaisar. Berarti ini punyanya Kaisar, haknya Kaisar. Kalau ini punyanya Kaisar, kalau ini haknya Kaisar, kasih ke dia. Ya. Tapi yang lebih tinggi dari itu apa? Kalau ada sesuatu yang punyanya Allah dan haknya Allah, kasih ke Allah. Gitu ya. Nah, pertanyaan gini. Kalau gambar kaisar kan ada di koin, ya, ada di denarius. Maka denarius itu punya kaisar, haknya kaisar. Harus diberikan kepada kaisar. Sekarang gambarnya Allah ada di mana? Hmm, Coba jawab, Bill. Ini pertanyaan menarik. Gambarnya Allah ada di mana? ada di hukum, Ada di hukum. Gambar dan rupa Allah itu dari mana itu frasanya? ada di manusia, ada di Ada di manusia. manusia. Manusia yang harusnya adalah gambar dan rupa Allah. Kejadian 1:26. Ya kan? Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi apa yang harus diberikan ke Allah? Kehidupan manusia itu sendiri harus diberikan pada Allah. Hmm, Karena manusia, di dalam manusia ada gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi saya bisa tarik satu orang gitu kan. Gambar dan gambar dan tulisan siapa ini? ada tulisan Allah. Gambar dan tulisan Allah. Ya, berikanlah pada Allah. Gitu ya. Jadi harus tunduk kepada pemerintah, betul. Harus istilahnya apa ya? Patuh gitu ya, patuh pada pemerintah ya. Karena pemerintah itu punya otoritas. Contohnya bayar pajak. Oke. Tapi yang lebih tinggi adalah harus patuh dan tunduk pada Allah, ya. Karena kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Jadi kita semua punya Allah. Jadi patuhlah, tunduklah kepada pemerintah selagi itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi begitu itu bertentangan dengan perintah Allah, ya, ya kita bisa lawan pemerintah. Oke? Tapi di sini Yesus bilang,
Ya, kalau dihubungkan ke pajaknya secara khusus ya, ya memang ini koin ini punya kaisar ya, kasih ke kaisar, bayar pajakmu. Gitu ya. Kita coba buka eh, tulisan Ellen G. White ada di pelajaran hari apa itu ya? Pelajaran hari Hari Sabtu. Rabu paragraf 2. Ya, itu dia. Ia menyatakan bahwa karena mereka tinggal di bawah perlindungan kuasa Roma, mereka harus memberikan kepada kekuasaan itu sokongan yang dituntutnya. Selama kekuasaan ini tidak bertentangan dengan kewajiban yang lebih tinggi. Tapi sementara tunduk pada undang-undang negara dengan damai, mereka harus memberikan kesetiaan mereka yang utama kepada Allah setiap saat. Ya, sangat jelas ya. Jadi memang Prekop ini tentang pajak, tapi bisa diaplikasikan kepada hal apapun yang berhubungan dengan pemerintah. Bisa diaplikasikan selain dengan urusan pajak. Oke? Perintah Tuhan adalah yang tertinggi. Gitu ya. Kalau Tuhan perintahkan jangan curang, Tuhan perintahkan berbuat adil, ya. Kita harus lebih turuti itu daripada turuti pemerintah kan gitu ya. Itu contoh aja. Oke, silakan Bill, ada komentar atau tambahan? Iya, eh, untuk nyari aku nggak ada, karena nanti mungkin aku akan agak panjang di pertanyaan hari Jumat ya, karena pertanyaannya sama tentang ini. Hmm. Jadi kita boleh skip dulu aja. Oke, kita lanjutkan Bill. Markus 12 masih Markus 12 ya. Kita Oke, lanjutkan ke ayat 18 sampai 23 dulu. oke, 23. Oke, aku baca. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu untuk membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Ya. Nah, kalau tadi ya yang menjebak Yesus itu adalah orang Farisi, sekarang datang lawannya orang Farisi. Ya, Oke? Mencoba untuk bertanya ke Yesus. Ini pertanyaan doktrin, bukan kayak tadi itu pertanyaan politis yang tadi itu ya. Walaupun ada hubungannya ke teologi yang tadi, tapi tadi itu pertanyaan politis, pertanyaan orang Farisi tentang pajak. Ini pertanyaan benar-benar doktrinal, pertanyaan orang Saduki. Ya. Orang Saduki ini siapa? Orang Saduki ini adalah kelompok keimamatan ya. Beberapa pakar tuh bilang dia adalah keturunannya Imam Imam Zadok. Makanya dari situlah muncul kata Saduki gitu ya. Ya. Ada pakar yang berpendapat seperti itu. Ya. Tapi gini, inti ajaran mereka adalah mereka tidak menerima kitab lain selain 5 kitab Musa, selain Torah, dan mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Bandingkan dengan orang Farisi. Orang Farisi itu percaya seluruh perjanjian lama, sama seperti kita. Ya, orang Farisi itu percaya apa yang disebut sebagai Tanakh. Nah, ini harus tahu saudara-saudara ya. Ini basic tapi mungkin ada yang belum tahu, jadi saya ulangi aja. Tanakh itu adalah singkatan. Singkatan dari 3 kata. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Oke? Torah itu apa? Torah itu adalah Taurat, 5 kitab Musa. Nevi'im itu adalah bentuk jamak dari kata Nevi, nabi. Nevi'im artinya nabi-nabi, para nabi. Artinya kitab para nabi. Sefer Yesayahu, kitab Yesaya, Sefer Yeremiyahu, kitab Yeremia. Itu masuk dalam Nevi'im. Kemudian ada Ketuvim, dari kata katav, menulis. Oke? Artinya tulisan-tulisan. Ya, bahasa Arabnya itu kitab, kan? Katav, Ketuvim, tulisan-tulisan. Ya. Termasuk di dalamnya apa? Sefer Tehilim, kitab Mazmur, Sefer Mishlei, kitab Amsal. Oke? Orang Farisi percaya ketiganya. Torah, ya Taurat, Nevi'im, nabi-nabi, Ketuvim, tulisan-tulisan. Orang Saduki di sisi lain hanya percaya Torah. Oke? Bukan sola scriptura, tapi sola Torah. Ya sola scriptura sih, tapi scripture mereka cuma Torah, ya gitu ya. cuma 5 doang. Cuma 5 doang kitab mereka. Kanon mereka cuma 5 gitu. Oke? Ya, ini bertentangan dan mereka nggak percaya kebangkitan. Orang Farisi percaya adanya kebangkitan ya. Nah, jadi
Kalau kita melihat orang Farisi itu begitu apa istilahnya ya, begitu munafik gitu ya, doktrin mereka itu dalam hal-hal ini masih benar gitu. Ya, ini orang Saduki doktrinnya salah dan ini pertanyaannya literally doktrinal ini. Oke. Dan mereka untuk bertanya ke Yesus, mereka pakai studi kasus. Kasusnya kasus apa? Kasus ilustrasi memang, bukan kasus nyata ya. Tapi kasus ilustrasi ini ya cukup valid untuk dipertanyakan gitu. Iya, iya. Ya. Kasusnya adalah mengasumsikan hukum di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 ya. Jadi di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 itu ada hukum kalau ada seorang menikah gitu ya, seorang menikah, kemudian lelaki ini mati, berarti kan istrinya jadi janda ya. Untuk melindungi harta, melindungi nama baik dan menjaga supaya janda ini nggak nikah sama orang non Israel, maka eh, saudara laki-lakinya orang yang mati tadi harus menikahi janda ini. Asalkan dia belum punya anak laki-laki. Asalkan si janda ini belum punya anak laki-laki. Oke, itu ya hukumnya kayak gitu ya, jelas ya. Nah, sekarang orang Saduki bikin kasus hipotesis, ya kasusnya kasus ilustrasi. Kasusnya gini, ada orang menikah sama seseorang, oke, kemudian laki-lakinya mati dan belum punya anak. Berarti ini janda belum punya anak. Berarti saudara laki-lakinya harus menikahi. Dinikahilah sama saudara laki-lakinya yang kedua. Mati lagi dan masih belum punya anak lagi. Berarti yang ketiga harus menikahi. Saudara laki-lakinya yang ketiga harus menikahi. Mati lagi dan belum punya anak lagi. Dan begitu terus sampai yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Baru akhirnya perempuannya yang mati. Ya, berarti ada 7 orang bersaudara menikahi dia dan itu nggak melanggar hukum. Ya, karena mati toh, Hmm. bukan 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 berzinahan, bukan bercerai, memang mati gitu loh. Dan memang diperintahkan justru untuk apa saudara laki-lakinya ini menanggung jawab janda itu. Pertanyaannya orang Saduki adalah kalau di dunia ini wanita itu sudah menikah 7 kali, ya kalau memang betul ada kebangkitan, kata orang Saduki, nanti setelah kebangkitan lagi yang jadi suaminya yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh, atau tujuh-tujuhnya? Waktu kebangkitan yang mana suaminya dia? Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yesus menjawabnya, menjawab pertanyaan doktrinal ini. Oke, ini debat teologi nih ya. Kita masuk ke ayat 24 sampai 27. Ayat 24 sampai 27. jawab Yesus kepada mereka. Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia bukanlah Allah orang, orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Hmm. Ya, ayat 24, perhatikan ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bayangkan ya, imam dengan yang jadi kebanggaan mereka itu apa sih sebagai imam? Yang pertama karena mereka mengerti kitab suci dan karena mereka punya kuasa. Ya, sekarang kamu itu memang nggak ngerti Alkitab, nggak punya dan kamu nggak ngerti kuasa Allah. Ya, semua hal yang mereka banggakan itu ternyata mereka nggak punya gitu loh. Nah, tapi ini menariknya ya, tidak mengerti kitab suci. Nah, kitab sucinya yang dipercaya Yesus ya dan yang dipercaya orang Saduki kan beda. Yang dipercaya Yesus kan full tuh, Torah, Nevim, Ketuvim, ya, seluruh perjanjian lama. Tapi yang dipercaya oleh orang Saduki cuma sampai ulangan, ya, Sefer Hadivarim ya, kitab ulangan. Nah, gimana tuh? Nah, nanti kita akan masuk ke sana ya. Meskipun kitab sucinya berbeda, Yesus masih bisa menjawab. Nggak berbeda sih sebenarnya sih. Meskipun kitab sucinya orang Lebih Saduki itu atas. lebih sedikit, nggak menyeluruh. Dan kitab suci yang dipercaya oleh Yesus lebih menyeluruh. Ya, Yesus tetap bisa menjawab itu. Ya, tapi sekarang kita masuk ke jawaban Yesus ke poin pernikahannya dulu. Oke? Orang Saduki ini berpikir kalau ada pernikahan, kemudian ada yang mati, kemudian ada pernikahan kembali, gitu kan? Orang Saduki jadi berpikir bahwa itu artinya tidak ada kebangkitan. Karena kalau nanti bangkit si perempuan ini nikahnya sama siapa? Iya, Padahal harusnya tetap ada kebangkitan, tapi saat kebangkitan jadi tidak ada pernikahan. Ya, jadi bukan bukan apa? Bukan kebangkitannya yang nggak ada, kebangkitannya tetap ada. Pernikahannya yang justru tidak ada nanti pada saat kebangkitan.
Di surga nanti tidak ada lagi pernikahan, gitu. Karena selama di bumi ini ya, pernikahan itu sudah dipisahkan oleh kematian dan ya sudah ada pernikahan kembali setelah kematian itu ya. Dan itulah yang membuat tidak tidak ideal lagi, tidak mungkin lagi ada pernikahan di saat kebangkitan nanti. Jadi kasus ini bukan bilang bahwa nggak ada lagi nggak ada lagi kebangkitan, enggak. Kasus ini bilang tetap ada kebangkitan, tapi kesimpulannya adalah saat kebangkitan nanti jadi nggak ada pernikahan. Hmm. Itu kesimpulannya kan, seperti itu. Lalu untuk membuktikan kebangkitan, Yesus mengutip dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Oke, ini menarik ya. Karena sebenarnya bukti paling gamblang, bukti paling jelas untuk kebangkitan itu adanya di kitab Daniel. Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Oke, jadi kalau Yesus mau buktikan kebangkitan, kutip aja Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Oke. Nah, tapi berhubung orang-orang Saduki ini nggak percaya kitab selain 5 kitab Musa, Yesus nggak bisa kutip Daniel. Maka Yesus harus membuktikan kebangkitan hanya dari 5 kitab Musa aja. Bisa nggak? Yesus harus membuktikan kebangkitan hanya dari apa yang orang Saduki percaya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, udah. Di luar itu mereka udah bilang, itu kan di luar 5 kitab Musa. Itu udah nggak ada dasar Torahnya. Mereka akan bilang gitu nanti. Ya. Dan Yesus bisa membuktikan ya. By the way itu Keluaran 3, Bil. Oh, Ayat iya. 1 sampai 22. Iya. Ya. Sekarang kita buka Keluaran 3, kita nggak bisa baca semuanya ya. Saudara silahkan baca di rumah full ayat 1 sampai 22, tapi kita baca ayat 6-nya aja. Iya. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Oke, Tuhan ya Adonai itu adalah ayahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada untuk menunjukkan sesuatu itu telah terjadi itu pakai was, ya kan? Ya. Makanya kalau kita lihat itu misalkan ada biografi orang di Wikipedia gitu kan, kemudian orang itu meninggal, kita cek Wikipedia, tiba-tiba semuanya berubah jadi was, 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 was. Tandanya apa? Itu sudah lampau, sudah terjadi, dia sudah meninggal, gitu ya. Nah, di sini dia nggak pakai past tense, dia nggak pakai sesuatu yang sudah terjadi, nggak. Aku dulu Allahnya Abraham, aku dulu ayahnya Ishak, aku dulu ayahnya Yakub, enggak. Dia pakai present tense. Ya, jadi Tuhan di sini saat ini juga itu masih Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Padahal kan harusnya kalau itu berkaitan dengan orang sudah mati itu semuanya harusnya masa lampau, pakai past tense ya. Ini kelihatan dalam bahasa Ibrani-nya. Coba kita buka Bil. Keluaran 3:6 supaya lebih jelas. Oke. 20. Ayat 6 Bil. Sorry. Hai. Nah, Ya. Vayomer berkatalah, maksudnya berkata Tuhan ya, Anochi aku Elohei Avicha, ayah bapakmu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Allah Ishak, Elohei Yaakov, Allah Yakub, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dia past tense harusnya adalah Anochi Hayah, pakai kata Hayah, maka Anochi Hayiti, I was. Oke. Anochi Hayiti atau Hayiti aja bisa. Hayiti, I was, ya menunjukkan ya itu dulu. hmm, Selama Abraham hidup, akulah Allahnya. Selama Ishak hidup, akulah Allahnya. Selama Yakub hidup, akulah Allahnya. Tapi Tuhan Tuhan Adonai itu masih jadi Allahnya Abraham, Ishak, Yakub sampai momen bahkan mereka telah mati. Artinya Tuhan nggak memberi batas bahwa dia hanya Tuhannya orang itu selagi orang itu hidup. Menunjukkan bahwa akan ada kehidupan lagi bagi orang-orang itu. Ya, nggak berhenti gitu ya. Kalau kita bilang Pele adalah pemain bola, benar atau salah? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia bisa multitafsir iya. dalam bahasa Indonesia, tapi kita bilang dalam bahasa Inggris deh. Pele is a football player. Salah atau benar, Bil? Enggak, udah pensiun. Salah. Salah. Pele was a football player, ya. Bukan pensiun, Pele udah meninggal ya by the way ya. Ya udah, dia udah mati. Pele udah meninggal ya. Nah, itu yang terjadi di sini.
bagi orang mati Tuhan masih menempatkan itu sebagai present tense. Ya, berarti berarti kematian mereka ini nggak membatasi itu. Berarti akan ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan bagi Abraham, akan ada kebangkitan bagi Ishak, akan ada kebangkitan bagi Yakub. Ya, dan ayat ini seakan-akan nggak berbicara tentang kebangkitan ya. Iya, Memang betul, ayat ini nggak berbicara tentang kebangkitan. Tapi dari logika, ya kita bisa simpulkan bahwa itu ayat ini apa mengharuskan adanya kebangkitan, meskipun bukan secara khusus berbicara tentang kebangkitan. Ya, makanya dalam membaca Alkitab ya, untuk membangun doktrin itu nggak harus pakai sesuatu yang tersirat, ya exactly apa dibilang. yang persis dibilang begitu nggak. Kalau kita baca sebuah ayat dan ternyata ayat itu secara logika memang itu kesimpulannya, ya beri itu doktrinnya, meskipun ayatnya nggak secara persis bilang begitu. Ya, Dan di sini Yesus berhasil membuktikan adanya kebangkitan hanya menggunakan 5 kitab Musa, hanya menggunakan kitab Keluaran, Sefer Shemot, ya. Oke. Gitu. Ya, seperti itu, Bill. Silahkan kalau ada komentar. iya. Apa namanya? Ya di sini kita ada, aku ambil satu kutipan lah. Ini lumayan bagus kutipannya. Bahwa Jesus and his teaching ya. Karena kalau kita lihat ya, ini kita ada lihat beberapa lah. Tadi kan orang Farisi, terus ini rivalnya, gitu ya. Hmm. Beberapa seri lah. Pertanyaan ini seolah-olah apa ya? Kalau aku lihat tuh seolah-olah sebelum saya baca kutipan ini ya, tapi seolah-olah kita bayangin ya, dia 3,5 tahun udah menginjil keliling-keliling. Mungkin orang-orang Saduki yang nggak pernah melihat dia secara langsung, mana nih yang katanya, atau orang Farisi mungkin, mana nih yang katanya. Sehingga kita lihat kejadian yang mengiringi dia masuk Yerusalem itu adalah pertanyaan, 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 gitu ya. Hmm. Seolah-olah ada apa ya, ada sebuah ini kehausan dari mereka. Apakah itu rindu memang benar-benar untuk mengerti? Karena nanti setelah ini kita ada cerita orang yang kelihatannya benar-benar genuine, tapi ada juga orang yang ingin mencobai, gitu ya. Tapi despite apapun alasannya, lihat yang Yesus ini dari kutipan ini ya. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun dari kebenaran, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh dalam kasih. Dia mempraktekkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar pun tak mengucapkan sepatah kata-kata yang kejam. Tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia. Diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dengan dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat. Tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia mengucapkan celaan yang tajam. Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya, yang telah menolaknya, jalan kebenaran dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun dia memandangnya dengan duka penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapannya. Walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga. Allah setiap manusia, dia melihat pada setiap manusia, dia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh yang merupakan tugasnya lah menyelamatkan mereka. Demikianlah sifat Kristus sebagaimana yang dinyatakan dalam hidupnya. Ini adalah sifat Allah. Dari hati Allah Bapa itulah arus kasihnya, arus kasih sayang ilahinya yang dinyatakan di dalam Kristus, mengalir kepada anak-anak manusia. Yesus yang penuh belas kasihan, juru selamat yang penuh kasihan, adalah Allah yang dinyatakan di dalam tubuh manusia. Maksudnya apa? Bahkan dalam konfrontasi seperti ini pun, ternyata Yesus itu masih sayang. Both kepada orang Saduki, kepada orang Farisi, dan bahkan pada saat dia menghardik munafik lu. Itu sebenarnya dia sedih. Itu sebenarnya dia sedih ya. Nah, yang penting di sini adalah selain elemen kasih sayang, tapi juga dengan penuh hikmat dan bijaksana. Ya, tadi kita terlihat jelas bagaimana dari menjawab Saduki ya, oh orang ini cuma percaya 5. Gue nggak bisa nih pakai yang mereka nggak percaya, gue harus pakai ini. Itu kalau bukan bijaksana kan apa gitu kan? Dia harus Iya, dengan penuh hati-hati memilih, oh lawan bicaranya ini, aku pakai ini. Lawan bicaranya Farisi, aku pakai ini. Bicaranya soal politik, aku pakai ini. Nah, itu kan perlu kebijaksanaan dalam konfrontasi. Karena ya judul-judul ajaran sekolah sahabat kita kontroversi di Yerusalem gitu ya. Jadi kita melihat berbagai kontroversi yang terjadi dan bagaimana cara Yesus apa namanya menanggapi itu dengan kasih, dengan kasih. Mungkin itu, Mas Jansen. iya, iya. Jadi kalau kita ada berdebat sama orang ya, entah Nah, tentang politik seperti tadi ya, atau tentang doktrin seperti yang barusan ini, ya jawablah dengan bijak ya. Artinya kita harus menjawab dengan apa istilahnya, dengan dasar yang kuat gitu.
Ya, jangan jangan asal menjawab dengan ngotot aja gitu ya. Dan yang kedua dengan kasih ya. Kita tiru cara Yesus dalam berdebat ya. Oke, kita tutup dengan hukum yang paling utama, Bill. Ya, Markus 12 ayat 28 sampai 34. hukum yang terutama. Bentar, 28 sampai 30. Oke, aku baca. Ya. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hmm, Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi manusia, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Hmm. Ini ya. Jadi ternyata ada satu orang ahli Taurat yang nyimak ya dari tadi berdebat apa sama orang Saduki ini ya. Dan Iya, kemungkinan ahli Taurat yang ini bukan dari golongan Saduki, mungkin dia dari golongan Farisi ya. iya, Oke, menarik nih. Perdebatannya menarik nih. Jawaban Yesus bagus nih ke orang Saduki. Dia mhm, jadi tergugah pengen nanya juga gitu ya. iya, Dan pertanyaan dia langsung ke intinya. Oke, kalau gitu hukum yang paling utama apa? iya. Nggak pakai guru Bukan kamu kan ada orang baik nggak pakai gitu. ya langsung basa-basi. Oke, hukum yang paling utama apa? Dia benar-benar pengen tahu ini. Ya, dan ya jelas dalam agama Yahudi, dalam Yudaisme, semua orang tahu hukum yang paling utama apa? Hukum yang paling utama. Shema, ya. Ulangan 6 ayat 4. Ya kan kita buka ulangan 6 ayat 4 langsung bahasa Ibrani aja, Bil. Oke. Ya. Shema Israel, dengarlah Israel, Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allah kita. Adonai Echad. Tuhan itu satu. Ya, bahkan Yesus melanjutkannya sampai ke ayat 5. Lanjut Bil, ayat 5. Hmm, Ve'ahavta dan engkau harus mengasihi Adonai Eloheicha, Tuhan Allahmu, bekol levevcha, dengan seluruh, dengan segenap hatimu. Hati itu apa? Hati itu adalah pikiran maksudnya ya, dengan seluruh pikiranmu. Uvechol nafshecha, dengan seluruh nefeshmu. Ya, diterjemahkan sebagai jiwa, tapi nefesh itu artinya nafas hidup apa? itu sendiri, kehidupanmu itu sendiri nefesh. Uvechol meodecha, dengan seluruh, bahasa Indonesianya kekuatanmu, tapi meot itu artinya sangat, dengan seluruh kesangatanmu, dengan seluruh kesungguhanmu. Oke? Jadi hukum yang paling utama apa? Ya, Allah itu Esa, mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, seluruh pikiran, mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan, mengasihi Tuhan dengan seluruh kesangatan, kesungguhan. Shema Israel, Shema. Ya, ini hukum yang paling utama. Oke? Dan Yesus bahkan menambahkan hukum utama yang nomor dua, hukum utama kedua, itu istilahnya ya. Dan itu mengutip dari Imamat 19 ayat 18 ya. Kasihilah dirimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Nah, bagaimana respon orang tadi? Respon ahli Taurat tadi, ya? Ya, dia setuju, ya. Memang benar apa yang kau bilang itu guru, gitu kan? Bahkan dalam mengkonfirmasi jawaban Yesus itu ya, ahli Taurat tadi mengutip ayat lain lagi. Ya Iya. mungkin itu kita nggak sadar, tapi itu dia mengutip Hosea itu. Saya lupa Hosea berapa itu. Coba buka ayat 33. Nah ini dari Hosea ini. Hosea 6 atau ya nanti saudara bisa cari ya. Ini mengutip Hosea. Ya karena konsepnya sama. Konsepnya Hosea ini sama. Mengasihi Tuhan ya dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Konsepnya sama dan itu lebih berharga dari korban. Hmm, Oke. Nah, jadi orang ini ternyata orang yang tulus.
Ternyata dia bukan orang yang bertanya hanya untuk menjebak. Ternyata dia adalah orang yang waktu dia bertanya dan ternyata Yesus jawab dengan baik, dia terima. Oh iya, benar katamu itu guru. Kalau orang Farisi yang lain kan kalau Yesus jawab dengan benar nggak pernah. Oke benar itu katamu guru. Enggak. Kalau Yesus jawab benar, kalau nggak mereka diam, mereka pergi. Iya, Itu orang Farisi yang lain. Ya, ahli Taurat yang ini, ya waktu Yesus jawab benar, oke benar. Dan bahkan dia tambahin lagi dengan kutipan dari Hosea. iya, Oke. Di ayat 34, ya, akhirnya Yesus melihat bagaimana ahli Taurat ini adalah orang yang tulus, bijaksana. Yesus bilang, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Perhatikan, tidak jauh, dekat, tapi belum di dalam. Ya, jawabanmu ini, sikapmu yang tulus ini, itu udah dekat sama kerajaan Allah, wahai ahli Taurat. Artinya apa? Dia harus belajar lagi untuk benar-benar bisa masuk dalam kerajaan Allah, karena dia harus menerima Yesus sebagai Mesias, harus menerima Yesus sebagai juru selamat gitu kan? Ya, dan orang ahli Taurat ini belum menerima itu. Tapi dengan ketulusan dia dan dengan kebijaksanaan dia yang menerima jawaban Yesus itu, ya dia sudah dekat dengan kerajaan Allah. Ya, seperti itu, Bill. Silahkan tanggapannya. iya. Apanya? Ya, akhirnya kita menemukan orang Farisi yang agak sedikit waras gitu ya. Iya. Ya, orang ahli Taurat. Ahli, ahli Taurat. Ahli Taurat. Tapi ya ini bagus banget ya, encounter yang sangat bagus ya. Mungkin ya apa namanya, sebenarnya ada encounter yang lebih bagus tapi nggak dicatat di Markus, yaitu dengan Nikodemus. Nah, itu menurutku Hmm. encounter dengan Nikodemus itu bagus banget, walaupun Nikodemusnya pada saat itu nggak langsung kayak gini, benar guru. Tapi Ah. ini dia unik karena dia langsung gitu, gitu ya. Dia langsung menunjukkan apa ya, genuine. Jadi kan dalam kita berdialog itu kan jawaban dia itu kan menunjukkan genuinity kan, apalagi dengan spontan dan dia langsung kutip Hosea gitu. Artinya memang dia ingat, dia baca dan dan cara dia merespon seperti itu. Jadi memang tepat ketika Yesus bilang tidak jauh dari kerajaan Allah gitu ya. Tapi juga agak sedikit ironi dari jawaban itu bahwa ternyata orang yang seperti ini pun perlu ada effort gitu ya. Mungkin tekanan tekanan peersnya, tekanan apa namanya sesama ahli tawar yang berbeda, kontrasnya jauh dengan dia bisa jadi atau yang lain gitu. Tapi ya ini sebagai motivasi juga sih kepada kita bahwa ya s- semakin kita berpikir kita dekat, ternyata semakin terlihat kita ada kurangnya gitu ya. Tapi dalam usaha itu Yesus selalu bilang tidak jauh, tidak jauh. Nah, itu seru sih kalau kita maknai ini ya di dalam apa namanya pursuing of perfection gitu ya. Karena Hmm. pertanyaan orang ini kan blunt, apa hukum yang terutama gitu ya. Dia nggak pakai basa-basi. Seolah-olah dia ingin tahu gitu. Langsung aja intinya apa nih, gitu kan. Nah, ya ini itu sih respon aku, Mas Jansen. Ada kutipan Enggak dari kalau Ellen ini White? nggak ada. Nggak ada. Oke, kita langsung ke pertanyaan hari Jumat, Bill. Oke, hari Jumat. Langsung nomor 3 aja. Iya, kita langsung ke nomor 3 ya, teman-teman. Hmm. Oke, pertanyaannya itu adalah, di manakah garis yang tepat antara gereja dan negara? Bagaimanakah ajaran Yesus dalam Markus 12 ayat 13 sampai 17 memandu diskusi ini? Ya, menurutku ini pertanyaan yang dari 4 pertanyaan ini kenapa kita pilih langsung pertanyaan nomor 3, karena ini cukup challenging ya, terutama bagi bangsa Indonesia dan terutama bagi kita beberapa minggu terakhir ini. Hmm. Gitu kan. Jadi ini sangat challenging. Nah, mungkin saya boleh jawab dulu, nanti Mas Yansen boleh tambahkan. Saya waktu baca ini ya saya tahu ini nanti di UKSS pasti agak-agak panas sedikit ini, gitu kan? Karena isu yang kita tahu sendiri beredar beberapa hari terakhir dan entah kenapa pelajarannya pas pula ini, Hmm. kan? Nah, sa- jadi saya coba searching dan saya coba menemukan lah eh, apa kira-kira pandangan gereja kita gitu, dan saya temukan bagus banget, pelajaran yang bagus, sangat bagus, praktikal dan historical juga. Iya itu dari, nah ini saya ambil ya, saya copy dulu. Ini saya cuma terjemahin aja karena mungkin archive-nya udah nggak ada. Adalah dari pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran ketujuh, triwulan ketiga tahun 2004. Hmm. Nah, judulnya Religion and Relationship oleh Reinder Bruinsma. Dia ini adalah ya dia mengambil ada histori, kalau nggak salah disertasi apa namanya S3 terakhirnya adalah tentang Church History, tapi dia itu adalah mantan ketua Uni Belanda. Dia udah retire, Hmm. udah lama lah. Kalau dia tulis 2004 udah lama lah retire gitu ya. Hmm. Udah lama retire,
tapi dia masih ngajar sampai sekarang, cuma di kepengurusan udah nggak lagi gitu ya. Nah, dia menulis pelajaran sekolah sahabat yang judulnya Religion and Relationship, dan di pelajaran ketujuh judulnya adalah, kalau nggak salah, Submission to Authorities. Nah, apa namanya, Tunduk eh, kepada otoritas. kepada otoritas, kepada pemerintah gitu ya. Nah, Hmm. ini saya ambil dari apa namanya pelajaran dia, dari 5 hari saya compile kira-kira yang bagus yang mana. Nah, ini jadi saya baca aja. Nanti saudara boleh lihat ya. Tapi ini sangat bagus ya. Sejarah penuh dengan contoh gereja yang tetap bungkam atau diam saat menghadapi krisis moral dan politik yang hebat. Namun, sejarah juga penuh dengan contoh menyedihkan tentang apa yang terjadi saat gereja mengambil tindakan politik yang menempatkan mereka di pihak yang jahat. Hmm. Nah, jadi kita masuk dengan kenyataan bahwa, oh, ada masanya bahwa gereja itu diam, padahal sebenarnya mereka perlu ambil sikap. Tapi ada masanya mereka terlalu campur tangan, campur aduk di politik yang akhirnya mereka malah pilih pilih tempat yang jahat, gereja. Hmm. Ya. Kekristenan pada umumnya ini. Dia bicara kekristenan, bukan Advent. Nah, baru dia masuk ke sejarah Advent. Karena dia ambil church history kan. Dalam sejarah Advent mula-mula, pertanyaannya itu adalah ini, pertanyaannya. Apakah benar bagi seorang Kristen Advent untuk mencoblos? Boleh nggak kalau kita untuk ikut pemilu? Mungkin teman-teman yang belajar church history tahu akan hal ini ya, bahwa ini adalah pertanyaan populer pada saat itu. Hmm. Ya, saat ini sebagian besar umat Advent hari ketujuh mengakui bahwa itu adalah hak mereka untuk memilih ya, yang negaranya adalah demokrasi tentunya, berbeda dengan yang mereka tinggal di kerajaan atau apa gitu, gitu ya. Tapi pada umumnya ini nggak jadi masalah lagi. Boleh nggak kita ikut coblos? Boleh nggak ini? Padahal dulu waktu kita didirikan itu isu yang sangat kontroversi gitu ya. Saat umat Advent memilih, mereka dapat membantu mempromosikan nilai-nilai yang paling dekat dengan nilai-nilai Tuhan. Tuhan, lihat ya. Ingat kembali dengan kejadian Markus 12 ayat 13 sampai 17 tadi. Ingat, pada saat saudara baca ini, coba saudara ingat koin ini yang punya gambar siapa, lalu punya Allah yang mana. Lalu lihat sekolah sahabat kita tahun 2004 menangkap itu ya. Saat umat Advent memilih, saya baca ulang, mereka dapat membantu mempromosikan nilai-nilai yang paling dekat dengan nilai-nilai Tuhan. Paling dekat artinya memang gak semuanya itu akan terpenuhi. Itu kenyataannya. Hmm. Hmm. Kenyataannya harus seperti itu. Karena itulah politik gitu kan. Ya. Cara kita melakukannya tidak selalu mudah. Nah, ini kenyataan pahitnya. Banyak hal bergantung pada situasi politik dan sosial kita. Yang dapat sangat berubah dari satu negara ke negara lain. Tentu, apa yang diyakini masing-masing anggota tentang program mana yang paling mendukung nilai-nilai Tuhan berbeda dari orang ke orang. Program mana ini maksudnya, oh, apa namanya, misalnya kandidat ini programnya ABCD, kayaknya ini yang paling dekat nih dengan Tuhan. Tapi bagi orang lain, oh enggak, kandidat yang ini programnya lebih dekat. Nah, itu maksudnya. Hmm. Mungkin bagi setiap orang beda, tapi usahanya harus sama, pursuingnya harus sama, mencari yang paling dekat dengan nilai Tuhan. Walaupun mungkin nanti pemaknaannya berbeda bagi setiap orang, setiap individu. Hmm. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat penuh dengan bahaya politik. Karena alasan ini, kita sebagai orang percaya harus sangat berhati-hati dengan menghadapi masalah sosial dan politik. Harus sangat berhati-hati. Masalah bagi sebagian orang Kristen bukanlah sekedar mencoba memperbaiki masyarakat tempat kita berada. Jadi, oke, kita sebagai orang Kristen harus kontribusi merubah semuanya jadi lebih baik. Itu. Bukan itu. Sebaliknya, kita harus mencari cara untuk memperbaiki masyarakat kita tanpa mengabaikan prinsip dan tanggung jawab Kristen. Nah, itu yang susah. Memperbaiki tanpa melunturkan iman-iman kita, melunturkan prinsip kita. Kita perlu menjaga keseimbangan antara memperbaiki masyarakat dan menjaga prinsip serta tanggung jawab Kristen kita. Menjaga keseimbangan ini tidak selalu mudah. Anggota perlu mencari tuntunan Tuhan dan nasihat orang lain tentang cara mencapai keseimbangan ini. Jadi memang penulis sekolah sahabat kita, yaitu si Pastor Render Brunisma ini mengakui bahwa tidak ideal. Kenyataannya itu tidak ideal. Hmm. Tapi perlu mencari keseimbangan. Orang Kristen dimanapun harus menjadi warga negara yang baik. Mereka harus menaati hukum negara mereka. Mereka harus memberikan semua kehormatan, rasa hormat, dan pajak sepantasnya kepada negara mereka. Roma 13 ya. Saudara kalau baca Roma 13 itu Paulus lebih detail lagi ya. Bukan bicara tentang koin aja, bahwa dia bilang pemerintah itu adalah, oh, tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Allah gitu kan. Ya, menurut saudara baca aja nanti Roma 13 itu ya. Itu Paulus, itu singkat aja kok. Satu perikop itu Paulus lebih detail lagi tentang hal ini. Tentang ada kehormatan yang harus diberikan kepada pemerintah. Pada saat yang sama, mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan adalah pemerintah. Kita harus ingat bahwa Paulus dan Petrus mati di tangan pemerintah yang sama yang mereka perintahkan agar ditaati orang Kristen. Nah, ini kita kadang-kadang lupa. Mau bayar pajak kepada Roma, tapi mereka dibunuh sama Roma. Nah, itu kadang-kadang kita nggak sadar ya. Ironi, mereka mati di tangan pemerintah
yang mereka endorse untuk kamu harus menuruti pemerintah. Karena Petrus dan Paulus menaati Tuhan terlebih dahulu. Mereka mati bukan karena untuk masyarakat biar dilihat hero, bukan. Tapi karena ada yang di atas pemerintah. Dan itulah alasan mereka mati. Rasa hormat terhadap pemerintah dan ketaatan kepada pemerintah ada batasnya. Nah, ini yang kita harus dengan pahit menerima. Ada batasnya rasa hormat dan ketaatan kepada pemerintah. Kalau nilai-nilai dan prinsip itu dihilangkan. Kalau misalnya ketaatan kepada Tuhan itu dilunturkan. Pada saat itulah batas itu terjadi. Dan itulah yang terjadi pada Petrus dan Paulus, orang yang sama yang menjadi martir karena tidak mau nilai-nilai dan prinsipnya luntur, tapi orang yang sama juga yang mengendorse kamu harus turut ke pemerintah, gitu ya. Nah, masuk ke church history. Salah satu contoh yang kuat datang dari sejarah Amerika Serikat. Pada abad ke-19, ini awal-awal gereja kita ya, masalah perbudakan memecah belah orang Kristen di Amerika Serikat. Ellen G. White tidak merahasiakan pendiriannya. Dia vokal. Jika hukum, ini dari Testimonies for the Church volume 1 ya. Jika hukum pemerintah tidak sesuai dengan firman dan hukum Tuhan, kita harus menaati Tuhan. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Jika hukum di negara kita mengharuskan kita mengembalikan seorang budak kepada Tuhan, itu maksudnya, ya kan dulu budak itu free konteksnya. Lalu ada hukum tertentu yang harus mereka balik lagi. Nah itu maksudnya ini ya. Kalau budak itu harus dikembalikan lagi ke tuannya, kita tidak boleh menaati hukum itu. Kita harus menerima akibat dari pelanggaran hukum ini. Nah, jadi kita harus nyata juga, kita harus menerima akibat. Kalau memang ada akibatnya, karena kita menolak. Seorang budak bukanlah milik siapapun. Allah adalah tuan dari budak itu. Manusia tidak berhak mengambil hasil karya Allah ke tangannya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Itu Testimonies for the Church volume 1 halaman 201 dan 202. Ya, bahwa pada saat itu ada konflik sosial dan konflik sosial itu Ellen juga terasa melawan firman Tuhan dan dia dengan vokal bilang kita harus make a stand. Kita harus punya posisi, gitu ya. Gereja Masih Advent ke-7 selalu menentang keras campur tangan pemerintah dalam urusan gereja. Anggota gereja secara individu dapat dapat memilih untuk mengabdi kepada negara mereka dalam jabatan tertentu. Ya ini maksudnya apa? Dalam konteks Indonesia. Ya nggak ada masalahnya lu jadi PNS, nggak ada masalahnya lu jadi abdi negara, abdi maksudnya militer mungkin gitu ya. Namun gereja Masih Advent ke-7 percaya bahwa organisasi keagamaan harus menjauhi politik secara organisasi. Ini tidak berarti bahwa gereja tidak tertarik pada nilai-nilai masyarakat. Nah, ini jadi harus menjauhi politik bukan berarti kita tidak campur tangan dalam nilai menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hmm. Hmm. Gereja harus berbicara tentang isu-isu moral yang mempengaruhi masyarakat. Namun adalah salah untuk memaksakan beberapa nilai kita kepada orang lain. Hmm. Tapi juga salah untuk tidak memberitahu dan menunjukkan kepada orang lain nilai-nilai yang kita yakini akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidak selalu mudah untuk menemukan keseimbangan antara tidak memaksakan nilai kita kepada masyarakat dan menghadirkan kesaksian yang kuat. Nah, itu adalah pelajaran sekolah sahabat ketujuh, triwulan ketiga tahun 2004, Religion and Relationship ya, oleh Brander Burisma. Saya kira dengan mengutip ini sudah cukup jelas ya. Pertanyaan di manakah garis yang tepat? Garis yang tepat itu adalah ketika prinsip Tuhan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Kita harus vokal, tapi kita tidak boleh memaksakan apa yang adalah prinsip kita yang kita rasa itu adalah berakar dari firman Tuhan. Nah, itu mungkin Mas Jansen dari saya. Kalau Mas Jansen ada tambahan dipersilakan. Ya, ya bagus Will. Ya, semoga ini direnungkan dengan baik ya oleh para viewers ya. Karena ini prakteknya mungkin bukan mungkin pasti susah ya, tapi Pasti prinsipnya susah. ini jelas, prinsipnya jelas. Jadi setiap ada isu apapun, prakteknya gimana pun per kasus gitu ya, kasusnya beda-beda, prinsipnya ini tolong dipegang. Ya, ini prinsipnya udah sesuai dengan Alkitab yang disampaikan di Sekolah Sabat tahun 2004 ini ya, udah sesuai Alkitab, udah sesuai tulisan Roh Nubuat juga. Hmm, Gitu ya. Jadi tolong pegang prinsip ini ya. Kalau mau saya rangkum, prinsip yang pertama adalah taat sama negara, hormat sama negara, tapi ada batasnya. ya, Jangan berlebihan karena yang paling utama itu untuk Tuhan. Jadi kalau sekali itu bertentangan dengan perintah Tuhan, boleh untuk membatasi rasa hormat dan rasa tunduk sama negara. Yang kedua, umat Tuhan harus peduli dengan isu di masyarakat. Harus iya, peduli. Tapi bukan berarti dapurnya gereja adalah dapurnya negara. iya. Gereja harus peduli sama masyarakat, tapi dapurnya harus beda. Nggak boleh jadi satu. Ya, gereja nggak boleh jadi pemerintah dan pemerintah nggak boleh masukin internal gereja. Hmm, Nah, disitulah kita harus tahu, oke, kita tunduk sama pemerintah, hormat sama pemerintah, tapi itu udah melewati batas, gitu ya. Nah, ketaatan kita sama Tuhan harus lebih.
Ya, itu Bill, tambahan dari aku. Ya, ya. Terima kasih Mas Hansen sudah merangkum. Kalau BTW ini saya rangkum dari sebenarnya sesungguhnya ini saya rangkum dari easy read mode ya, karena itu lebih mudah dibaca. Easy read Iya, di ya kita tuh ada versi easy read bagi English version ya. Sekolah sahabat hmm, yang lebih mudah dibaca itu intinya. Nah, itu iya, saya rangkum dari situ. Nah, tapi archive-nya ada. Saudara buka aja ASTR punya kita statistik itu ada archive sekolah sahabatnya, ada semua, tapi dalam bahasa Inggris saya nggak ketemu archive bahasa Indonesianya, makanya ini saya terjemahkan bebas, gitu ya. hmm, Tapi kalau saudara penasaran, itu bagus banget. Itu satu edisi itu adalah tentang hubungan agama dengan luar, makanya Religion and Relationship judulnya. Nah, pada pelajaran ketujuh itu tentang hubungan dengan pemerintah. Nah, mungkin itu ya. Oke, kita akan masuk ke saran poin diskusi bagi guru SS. Oke, mulai dari mana nih Mas Jansen? iya. Yesus dielulukan di Yerusalem itu penting ya. Ya, eh ya hubungkan dengan nubuatan Zakaria 9 ayat 9, 1 Raja-Raja 1 ayat 38, ya, nubuatan tentang Raja Yerusalem yang mengendarai keledai. Gitu ya. Ya, ada banyak detail yang lain ya yang tadi kita bahas juga yang dari Mazmur itu ya, respon dari masyarakat, tapi kalau waktunya nggak cukup itu nggak dibahas nggak apa-apa. ya. Oke. Kemudian kisah selang-seling ya, kisah selang-seling. Oke. Eh, untuk Yesus mengutuk pohon ara ya, jelaskan apa maknanya pohon ara yang tidak berbuah menurut perjanjian lama. Jadi bukan hanya Yesus marah ke pohon yang nggak punya pikiran apa-apa, pohon nggak tahu apa-apa dimarahin gitu. Itu ada simbolnya gitu kan. Nah, terus jelaskan kenapa Yesus marah-marah di bait suci. Ya, maksudnya gini, yang mungkin poin yang sering dilewati adalah tentang poin pelataran Iya, pelataran eh, tadi. pelataran Gentile apa namanya? courtyard. Pelataran bangsa-bangsa, Iya, pelataran bangsa-bangsa ya. Kita fokusnya biasanya ke sarang penyamun itu kan. iya, Itu iya. setiap khotbah kita pasti dengar itu dan itu benar. Tapi poinnya ada dua. Yesus marah karena dua hal, bukan cuma karena satu hal ya. Nah, ya, jelaskan kenapa Yesus marah di bait suci dihubungkan dengan bangunan itu ya, bangunan bait suci era Herodes ya. Dan ya yang Yesus kutip tadi Yesaya ya. Hmm, Herodes. Oke. Kemudian eh, apa kesamaannya? Apa kesamaannya Yesus mengutuk pohon ara dan Yesus membersihkan bait suci? Ya. Sehingga dia menjadi kisah selang-seling. Oh, Ah, kemudian nomor 3 ya tentang eh, pajak gitu ya. Apa itu judul perikopnya? Tentang membayar pajak. Nah itu. Tentang membayar pajak ya. eh Ya, coba tarik prinsipnya ke hal-hal selain pajak juga. Meskipun awalnya pajak ya, tapi iya. tarik prinsipnya ke hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah secara umum. Ya, di mana sih batasnya menaati pemerintah dan menaati Tuhan gitu ya. Nah, hubungkan dengan pertanyaan hari Jumat nomor 3. Itu Ini ya. dihubungkan dengan data. Oke, Oke, habis itu eh ya, kisah kisah tentang pertanyaan orang Saduki ya, tentang kebangkitan ya, itu menarik, itu doktrinal banget. Jadi kalau bisa jelaskan bagaimana cara Yesus menjawab secara iya, doktrin, tapi dia cuma boleh pakai 5 kitab. Nah, itu susah itu. Argumen mudah dibatasi kan ini ya. Tapi iya, kalau waktunya nggak cukup ya, nomor 4 boleh di skip. Sayang banget di skip, tapi ya kita tahu waktunya terbatas ya diskusi di gereja kan. iya. Ya, kalau waktunya nggak cukup boleh di skip. Sayang tapi ya gitu ya. Ditulis Bill. Oh ya, oke. Ya, Kak. Karena saya yakin kalau lima-limanya mau dibahas secara panjang pasti diskusi 45 menit nggak akan cukup. Oke. Terus hukum yang terutama itu sebagai kesimpulan ya. Hukum yang terutama itu sebagai kesimpulan. Nah, ini dirangkum aja bisa ini. Iya, Yang nomor 5. Itu iya, Bill. Harusnya kalau kita bisa jelaskan dengan apa istilahnya dengan ringkas ya 45 menit cukup. Atau kita ringkas di beberapa bagian, di bagian-bagian yang menurut
para guru diskusi lagi jadi isu di di kelompok tersebut, di UKSS tersebut, ya itu bisa didetailkan lebih. Iya, Ya, iya, artinya kan setuju. per UKSS itu kan bisa beda-beda ya penekanannya ya. Benar, benar, benar. Iya. Oke, oke, teman-teman semua. Sampai di sini pelajaran sekolah sobat kita. Ya, ini pelajaran yang sangat bagus dan sangat praktikal ya dan penuh tantangan ya. Ya, karena praktikal itu penuh tantangan dan ya kasih apa yang Yesus bilang kau tidak di kerajaan Allah. Semoga itulah kita ya belajar ini Tuhan walaupun dengan segala keterbatasan tapi kita harus penuh dengan motivasi bahwa kita jauh ya. Kita harus semakin rajin belajar lagi firman Tuhan. Baiklah, teman-teman semua, kita akan tutup di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas berkat pada saat ini kami sudah selesai belajar sekolah Sabat. Biarlah Engkau memberkati apa yang sudah kami pelajari ini supaya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga seluruh guru yang kami jadi pemimpin sekolah Sabat. Biarlah Engkau berkati mereka, berikan mereka hikmat dan seluruh anggota OKSS dan para tamu yang akan hadir. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sepuruhkan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.